Sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke materi yang serius, biar otaknya warming up nih teman-teman. Kita main tebak tanda Indonesia dari emoji yang reaction dulu. Kalau sudah siap. Oke, kita lanjut nih. Karena matematika ya teh. Oke, emoji dari awal ini, apa kira-kira nama kota dari emoji tersebut? Bisa ditulis di chat box, teman-teman. Ada yang tahu? Oke, Kota Palu dari Nadia. Biar ada lagi? Kita cek nih, teman-teman. Oke, kita cek. Oke, dari sini ada dari Kota Palu, teman-teman. Bisa reaction? Nggak ada? Dari Kak Ras, dari Kota Palu. Halo, Kak Ras. Oke, baik. Kita lanjut ya, teman-teman. Oke, kalau emoticon ini, emoji ini, kira-kira nama kota dari Indonesianya apa ya, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, betul. Sukabumi. Oke, dari sini, teman-teman, ada yang dari Sukabumi? Ada yang dari Sukabumi, teman-teman? Nggak ada. Oke, kita next ya. Bentar. Oke, kita lanjut nih. Emoji ini dari mana ya, teman-teman? Ada yang tahu? Gini, bisa ditulis di chat komentar ya, Kak. Apa ya? Apa? Emoji. Oke. Singaraja. Oke, kita cek ya, teman-teman. Oke, betul. Dari sini Singaraja, teman-teman, ada yang dari kota Singaraja? Singaraja di mana tuh? Oke, ada yang dari Singaraja nih, teman-teman? Nggak ada? Oke, kita next ya. Nah, ini dia. Kebangetan nih kalau nggak tahu nih. Allahu Akbar. Maaf, teman-teman. Nah, nih lihat. Dari kota Surabaya. Ada nggak, teman-teman? Surabaya. Kakak sendiri dari Surabaya loh. Dari sini ada nggak, teman-teman? Hmm. Oke, kita next, teman-teman. Mhm. Nah, kira-kira dari emoji yang muncul nih, kota mana ya kira-kira nama kota di Indonesia?
Apa nih? Ada buaya, ada tanda, tanda apa ini? Oke, kira-kira? Oh, Surabaya kan tadi sudah. Oke, dari Aninda Dwi Boyolali. Kita cek ya. Nah, benar nih, Kak. Dari Boyolali, ada nggak nih kota dari Boyolali, teman-teman? Oke, kita next ya, teman-teman. Nah, emoji yang keberapa ini? Ada tulisan bag dan ada emoji susu nih, teman-teman. Kira-kira apa ini? Balikpapan. Oke, ada papanakah di sini? Coba, coba. Ayo yang lain. Balik, balik apa nih? Back, balik. Oke, dari ras, betul. Bekasi. Oke, balik kampung. Oke. Di sini ada yang dari Bekasi? Oke, kita next ya teman-teman. Nah, betul. Yang terakhir nih teman-teman, emoji yang dari terakhir. Apa ya kira-kira? Palembang. Oke, Palembang ini terkenal dari empek-empeknya nggak sih teman-teman? Iya. Oke. Palembang kita cek. Oke, betul. Dari sini ada dari kota Palembang? Nggak ada? Oke. Oke. Oh iya, kakaknya dari Malang ya. Oke, kita lanjut. Oke, keren nih. Tadi pada jago-jago. Sekarang kita udah siap buat boost nilai PKA kalian ya. Nah, sedikit info nih teman-teman. Matematik ini adalah lembaga yang membantu siswa mencapai potensi terbaiknya di berbagai mata pelajaran. Dengan fokus utama pada matematika sebagai fondasi berpikir logis dan analitis. Nah, kami mendukung siswa dari berbagai kurikulum, baik nasional dan maupun internasional. Nah, saat ini matematik tersedia dalam dua pilihan pelajar, yaitu online dan onsite di Gading Serpong, sehingga siswa dapat belajar dengan fleksibel sesuai kebutuhannya. Nah, matematik ini juga melayani siswa dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, termasuk program persiapan ujian nasional dan seleksi kompetitif seperti TKA, UTBK, dan CPNS. Oke, nah biar kelas kita lancar dan seru nih teman-teman, ada general rules yang harus kita ikuti. Yang pertama, kita ikuti sesi dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, karena ini mode webinar, mikrofon dapat harap dimatikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kamera diharapkan on biar kakak speakernya makin semangat nih lihat wajah-wajah ceria kalian. Nah, yang terakhir, kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di chat box. Nanti kakak-kakak akan kami bahas setelah selesai materi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut our speaker yang super kece dan berpengalaman, yaitu Kak Karis Masudi, SSI. Nah, sebelumnya nih, kakak bacakan dulu nih pengalamannya. Kak Karis ini pengalamannya udah luar biasa banget nih. Mulai dari matematik tutor di Ganesha Operation, pernah jadi content developer untuk persiapan ujian masuk, kemudian ngajar di nasional dan international school, bahkan ngajar di mahasiswa S1 dan S2 di berbagai universitas ternama loh teman-teman. Oke, Kak Karis sudah ready banget nih buat spill
trip and trick gitu nih, ngerjain soal-soal UTBK SNBT. Nah, oke. Apakah teman-teman sudah siap? Are you ready semuanya? Oke, bisa dibalas nih di komentar semua. Sudah siap semua? Sudah siap semua teman-teman? Boleh reaction juga nggak apa-apa. Oke, siap. Let's go. Oke, baik. Sekarang waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Karis. Oke, terima kasih Kak Anissa. Oke, teman-teman, ini perkenalkan dulu ya. Nama kakak Kak Karis. Ya, kebetulan ini kakak lagi trouble di ininya, apa, kameranya. Jadi kakak off cam aja ya, tapi insya Allah jelas kok ya untuk suara kakak. Dan di sini kakak kebetulan hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif atau PK. Nah, kira-kira teman-teman di sekolahnya atau di tempat lesnya udah mateng belum nih ya? Oke, kalau belum kita sama-sama belajar ya hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang pengetahuan kuantitatif yang sudah Kak Aris buat soalnya. Oke, nah teman-teman silakan dibuka. Nah, soal nomor 1 yang sudah Kak Anissa share screen ya. Oke, nah ini Kak Aris bacakan dulu soalnya. Kemudian soal cerita. Nah, di sini sebuah operasi bilangan ya didefinisikan sebagai A pagar B ya sama dengan min 2 dalam kurung 2A min B tambah 1 ya. Nah, untuk N sama dengan min 1 dan N sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah manakah hubungan yang benar berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, nah teman-teman di sini ada P sama Q. Nah, P-nya di sini ada N pagar 2, terus Q-nya adalah min 1. Oke, yuk kita bahas ya di sini teman-teman ya. Coba ketikkan di sini. Oke, nah untuk nomor 1. Oke, oke. Nah di sini bisa kakak garis tulis ya. Oke, nah di sini teman-teman ada dia itu A bintang B ya. Oke, oke. Oke, nah di sini kakak garis tulis ya. Oke, di sini ada A bintang B ya. Oke, di sini ya ada A bintang B gini. Sorry, apa pagar B? Oh, kok ya betul. Jawabannya D ya. Oke, mungkin yang masih kita bahas ya, teman-teman ya. Oke, oke, sebentar. Oke. Oh, ini sorry. Oke. Coba kita bahas ya di sini ya. Oke, nah, teman-teman di sini kan ada A bintang B ya. A bintang B sama dengan min 2 dalam kurung 2A min B plus 1. Nah, berarti untuk di sini tinggal masukin aja nilai N-nya. N-nya kan di sini ada min 1 sama 3 ya, teman-teman ya. Ya udah berarti di sini bisa Kakak harus tulis kalau kita masukin N-nya 1 ya. N-nya kita masukin 1 di sini ya. Berarti nanti di sini gimana Kak? Berarti ntar A-nya itu kita ganti min 1 ya. Min 1 karena kan tuh P-nya di situ apa? N plus 3. N plus 2 sorry. N plus 2 berarti kita ganti N-nya min 1 ini ya. Min 1. Oke. Ya, kita ganti N-nya min 1 ini. Terus bintang ya. Bintang 2 ya. Oke. Ya udah, kita misalin berarti A-nya sebagai min 1, B-nya sebagai 2 ya. Masukin ke mana Kak Karis? Masukin ke yang min 2 itu ya teman-teman ya. Min 2 itu kita masukin berarti nanti di sini ya. Si A-nya dimisalin sebagai min 1, B-nya dimisalin sebagai 2 ya. Oke, nah berarti udah kita masukin ke sini. Berarti nanti gimana Kak? Berarti nanti hasilnya di sini akan sama dengan, langsung aja ya, sama dengan di sini.
Oke, berarti nanti hasilnya adalah, oke, A-nya min 1, B-nya 2. Berarti kalau kita masukin min 2, ya, dikalikan 2A min B, plus 1, berarti nanti hasilnya adalah, berapa? Min 2, A-nya kan min 1 ya, berarti min 1, ya. 2 kali min 1 itu min 2 dikurang 2 itu min 4 tambah 1 berarti min 3. Berarti hasilnya di sini min 3 ya teman-teman ya. Min 3. Gitu. Untuk yang si N, untuk N-nya adalah min 1 ya, itu hasilnya min 3. Nah, selanjutnya kalau kita masukin N-nya 3 ke P ini, berarti nanti kita bisa hubungkan 3 gini ya. 3 pagar 2. Nah, ini ya. Oke. Ya udah, berarti A-nya 3, B-nya 2. Masukkan ke yang rumus ini yang di atas. Berarti min 2 dikalikan sama 2A min B plus 1. A-nya diganti min 2. A-nya ganti 3. B-nya diganti 2. Berarti 2 kali 3, 6. Kurang 2, 4. Kali min 2, 8. Ditambah 1 berarti 7. Berarti ini hasilnya adalah 7. Ya, 7. Nah, ya udah berarti di sini kita bandingkan ya. Ketika P-nya min 3, Q-nya min 1, berarti yang pertama adalah P kurang dari Q. Yang pertama, P kurang dari Q. Nah, yang kedua adalah kalau P-nya 7, Q-nya min 1, berarti P lebih dari Q. Nah, berarti teman-teman di sini terjadi ketidakkonsistensi ya. Yang pertama itu P-nya kurang dari Q, yang kedua adalah P-nya lebih dari Q. Berarti dia konsisten, yang pertama kurang dari, yang kedua lebih dari. Berarti kesimpulannya jawabannya mana nih Kak? Jawabannya berarti yang D, betul. Tidak dapat ditentukan antara P sama Q. Kenapa Kak? Karena tidak konsisten antara P sama Q-nya. Ya, begitu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D, begitu ya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang tanyakan dulu teman-teman dari kalian. Silakan di kolom chatnya. Mungkin ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ya. Silakan. Yuk, dan tanyakan dulu. Oke, betul. Jawabannya D ya untuk nasi goreng. Jawabannya D benar. Oke, sampai sini ada kan dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, yuk silakan lanjut ke Anissa nomor 2. Oke. Oke, nomor 2 Kak. Betul nomor 1 juga tadi. Oke, ini ya. Oke, nah nomor 2 kita bahas ya teman-teman ya. Oke, Kak Faris bahas lagi untuk nomor 2. Nah, di sini nomor 2 itu adalah ya, diketahui ada tokoh A dan B ya. A dan B di sini membentuk barisan bilangan ya. Barisannya di sini tokoh A itu adalah 11, 12, 14, sama 15. Nah, toko B itu angkanya 12, 14, 15, 17. Nah, kira-kira, nah banyak barang di toko A dan toko B berturut-turut terjual pada hari kelima. Nah, kira-kira berapa nih? Ada yang punya ide? Silakan di chat di kolom chatnya mungkin. Ada yang mau nyoba dulu? Silakan. Nomor 2. Lihat polanya ya, berarti ya, nomor 2 ya. Oke. Nah, dia jawab D. Yang lain gimana? Ayo, silakan. Yang lain gimana? Ada yang punya ide? D. Oke, Raihan buat D. Raihan Aini. D lagi Kak. Oke, nasi goreng ya. Oke, yang lain ada yang punya ide lagi? Silakan. D juga, Falah ya. Oke, ya udah. Astri bilang D. Oke. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Kenapa bilang D? Oke, kita bahas yuk. Nah, nomor 2 ini kalau kamu lihat teman-teman, dia itu membentuk pola. Polanya gimana Kak Faris? Polanya nomor 2 ini ya bisa Kak Faris tulis ya teman-teman ya. Yang pertama itu si toko A itu dia, oke, toko A itu dia polanya adalah yang pertama 11 ya. 11 terus 12 gini, terus 14 sama 15 ya. Nah, di sini kalau kamu lihat teman-teman dia tuh masing-masing ditambah nih. Tambah berapa Kak? Ini tambah 1 ya, ini tambah 2.
ini juga tambah 1. Jadi polanya itu nambah 1 ya. Sorry, nambah 1 tambah 2. Atau dia selang-seling ya. Pertama 11 ke 12 tambah 1, 12 ke 14 tambah 2 ya. 14 ke 15 tambah 1 lagi. Nah, berarti setelah itu gimana, Kak? Setelah itu berarti balik lagi. Dia ke nambah 1 lagi ya. Sorry, nambah 2, sorry. Kan 11 ke 12 tambah 1, 12 ke 14 tambah 2, 14 ke 15 tambah 1, 15 berarti berapa nih? Berarti 17. Betul. Berarti toko A dia 17. Nah, sekarang toko B. Toko B itu dia polanya yang pertama 12 ya, 12, terus 14 ya, 14, terus 15, terus 17. Nah, berarti dia masing-masing nambah juga nih teman-teman. Ya, 12 ke 14 dia nambah 2. 14 ke 15 dia nambah 1. Ya. Ini polanya nih. Ini ke sini nambah 2. Ya. Ini ke sini nambah 1. Ini ke sini nambah 2. Nah, berarti setelah nambah 2, dia pasti ulang lagi. Nambah 1. Berarti 18. Nah, berarti di pola kelima, si yang pertama itu toko A dia 17, toko B berarti 18. Jadi jawabannya adalah yang D, betul, 17 dan 18 ya. Begitu. Oke, sampai sini ada tanyakan dulu teman-teman, silakan. Nomor 2, jadi belum ada ya. Jadi polanya itu lihat di toko A sama toko B. Toko A itu polanya dia 11 ke 12 tambah 1, 12 ke ini nambah 2 ya. 12 ke 14, terus nanti si itu 14 ke 15 tambah 1 ya. 15 ke 17 tambah 2. Jadi polanya tambah 1 sama tambah 2. Nah, sedangkan di yang toko B 12 ke 14 tambah 2, 14 ke 15 tambah 1 ya. 15 ke 17 tambah 2, 17 ke 18 tambah 1. Nah, berarti pola kelima itu angka kelima dari depan. Berarti angka kelima dari depan adalah yang toko A itu adalah angka 17, yang toko B berarti angka 18 ya, begitu. Oke, sampai nomor 2, sampai sini ada yang tanya teman-teman. Baik, keren ya, jawabannya benar semua ya. Ini benar nih kata Kak Hari nih. Oke, itu nomor 2 jawabannya D, karena polanya masing-masing selang-seling ya, ditambah 2 sama tambah 1. Gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang tanya dulu teman-teman. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, yuk kita lanjut nomor 3 yang dibuka Kak Rizky. Kak Anissa. Oke, nah sekarang nomor 3 kita bahas yuk teman-teman. Oke, ini kakak hapus dulu coretan nomor 2 tadi. Oke, sekarang kita bahas nomor 3 nih teman-teman ya. Nah, nomor 3 ini kalau kamu lihat di sini soalnya tentang bilangan. Jadi, di sini ada 4 bilangan ya. Manakah bilangan yang habis dibagi 4? Nah, oke. Nah, di sini ada 4 pernyataan ya teman-teman ya. Pernyataan 1 dia angkanya 4246. Terus pernyataan 2 dia angkanya adalah 6888. Nah, pernyataan 3 dia angkanya adalah 5678 ya. Pernyataan 4 adalah angkanya 7980. Oke. Nah, ini berarti gimana Kak Karis cara ngerjainnya? Nah, kebetulan Kak Karis ini punya cara cepet nih untuk nomor 3. Nah, cara cepatnya gimana, Kak? Nah, cara cepatnya itu, ya, kalau di tempat Kakak disebutnya cara deking ya. Oke. Nah, cara cepatnya di sini, teman-teman, kamu lihat di sini dua angka yang paling belakang. Berarti yang mana, Kak? Lihat yang pernyataan 1, lihat angka 46 ini. Yang kedua 88, yang ketiga 78, yang keempat 80. Nah, dua angka paling belakang ini manakah yang habis dibagi 4 gitu ya. Jadi ada angka 46, ada angka 88. Jadi yang pertama ini kamu ambilnya dua angka yang paling belakang aja. Kan di sini ada angka 4246 ya yang pertama. Nah, kamu lihatnya hanya yang paling belakang. Yang mana Kak? Yang ini, teman-teman. Yang angka 46 aja ya. Oke. Jadi 46 aja ya. Oke. Nah, 46 kamu lihat, terus juga yang kedua 88 ya. Yang ketiga itu 78, yang keempat berarti 80. Nah, benar. Berarti tadi udah dijawab jawabannya yang D ya.
sorry, yang C, maaf, yang C. Kenapa yang C? Coba kita lihat pernyataan 1. 46 ini teman-teman, dia itu tidak bisa dibagi sama 4. Dia hanya bisa dibagi sama 2. Berarti dia salah. Ya. Selanjutnya, 88. 88 ini dia bisa dibagi 2, 4 ya. Berarti ini benar. Oke, selanjutnya 78. 78 ini juga tidak bisa dibagi 4. Dia hanya bisa dibagi 3, berarti dia salah. Ya, 78 itu 3, kelipatan 3 ya, 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, sorry, 3, 6, 12, 9 nggak bisa. Nah, yang terakhir itu 80. Nah, 80 ini berarti bisa dibagi 4 ya. Nah, gitu. Jadi, untuk yang nomor 3, cara cepatnya itu adalah lihat 2 angka yang paling belakang. Misalkan ada angka jutaan atau angka miliaran. Nah, kalau ditanya manakah yang habis dibagi 4, berarti kamu lihat 2 angka paling belakang, teman-teman. Nah, berarti di sini dia nomor 3 ini pernyataan 1, kamu hanya lihat angka 46 saja. Nah, 46 ini nggak bisa ya dibagi 4 ya, berarti salah. Nah, terus yang kedua 88. 88 ini juga nggak bisa, sorry, 88 ini bisa ya, bisa dibagi 4, berarti benar gitu. Nah, terus 78. 78 ini nggak bisa dibagi 4 ya, dia hanya bisa dibagi 2, 3, 6, dan seterusnya. Sorry, dibagi 6 bisa, dibagi 12. Dibagi 3 ya, 3 bisa. 78 dibagi 2 bagi 3 bisa. Oke, 80 itu bisa ya dibagi 4. Berarti yang benar jawabannya yang C. 2 dan 4 saja yang benar. Nah, begitu. Oke, kira-kira sampai sini ada dengarkan dulu teman-teman. Nomor 3. Dengarkan dulu. Oke, berarti jawabannya nasi goreng benar ya. Oke, good. Nasi goreng benar jawabannya C. 2 dan 4 yang benar. Oke, sampai sini ada dengarkan dulu teman-teman. Oke, belum ada ya, aman ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 4. Yuk, Kanisa dibuka nomor 4. Oke, nah nomor 4 ini soal cerita teman-teman. Kakak harus bacakan dulu ya. Jadi nomor 4 itu, jadi ada seorang keluarga, keluarga Vino dia. Nah, keluarga Vino di sini dia terdiri dari ayah, kakek, bunda, kakak, Ervin, dan adik Tiffany. Kakak Ervin, adik Tiffany. Berarti si Vino di sini anak kedua ya. Dia anak tengah dia, karena punya kakak Ervin sama adik Tiffany ya. Nah, si kakek lahir pada tahun 1995 ya. Terus si Vino lahir tahun 2000, sorry, ayah dulu, ayah sama bunda lahir tahun 1980 ya. Terus Ervin, ya si Ervin lahir pada tahun 1995, kakak Ervin ya. Kakak Ervin lahir tahun 1995. Nah, Vino sendiri itu lahir tahun 2010, teman-teman, ya. Dan terakhir adik Tiffany itu lahir tahun 2015, ya. Nah, setelah diamati, ternyata tahun kelahiran anggota Vino ini semua habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 3. Nah, kira-kira menurut kalian, tahun kelahiran siapa yang habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 3? Yuk, kira-kira gimana? Nomor 4. Ada yang punya ide? Silakan. Berarti masih di satu-satu ya. Oke. Oke, jadi ini nomor 4, kira-kira. Biasanya nasi goreng nih, nasi goreng biasanya punya ide nih, nasi goreng belum belum ada ide. Oke, nah, ya udah kita bahas aja kali ya nomor 4 ya, mungkin masih bingung ya. Oke, ya udah nomor 4 teman-teman berarti di sini kita akan lihat dari masing-masing orang ya. Nah, si kakek itu dia lahir tahun 1935. Nah, berarti gimana Kak Karis? Berarti kita lihat di sini angka 5. Angka 5 itu teman-teman dia itu adalah ya. Nah, jadi 35 atau 5 ini itu adalah bilangan kelipatan 5. Jadi kalau misalkan 1935 itu dia pasti habis dibagi 5 ya. Oke. Oke. Nah, ya udah mungkin kalau cara manualnya sih ini bisa langsung dibagi aja kali ya. Gimana Kak Karis? Sudah kita bagi aja pakai bagi kurung ya. Oke, kalau kamu kerjakan pakai bagi kurung, ya udah berarti untuk yang si kakek dia kan tahun 1935.
Nah, 1935 itu teman-teman kalau kamu bagi, ya, bagi dia 3 sama bagi 5 tuh bisa ya, bagi 5 bisa. Nah, ketika dibagi 3 juga dia bisa ya, bisa juga ya. Nah, kenapa bisa Kak Karis bagi 35? Oke, karena dia itu ya di jumlah angkanya ini habis dibagi 3. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kalian nanya gimana caranya supaya mencari bilangan habis kelipatan 3 itu, caranya adalah oke, Mbak nggak fokus ya. Oke. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya adalah kamu jumlahkan nih si angkanya ini, angka 1 ya, terus ditambah angka 9 nih, ditambah angka 3 gini ya, terus ditambah angka 5. Nah, nanti ini hasilnya harus habis dibagi 3. Nah, itu caranya ya. Nah, ini kalau kita jumlahin ini berapa? 1 tambah 9 10. Tambah 3 13, tambah 5 18 ya. Nah, 18 ini habis dibagi 3, berarti dia 1935 habis dibagi 3 ya. Karena hasil jumlah angkanya kelipatan 3 ya, begitu teman-teman. Nah, dia juga habis bagi 5. Kenapa Kak Karis? Karena angka paling belakangnya itu angka 5. Kalau angka 5 berarti dia habis dibagi 5 ya. Jadi Kak Haris kasih tips triknya ya untuk kerjaan soal ini. Kalau habis dibagi 4 tadi nomor 3 itu kan lihat 2 angka paling belakang ya. Nah, kalau habis bagi 3 ini dia jumlahkan semua angkanya. Nanti apa hasil jumlah angkanya itu kelipatan 3 ya. Berarti pernyataan si kakak ini benar ya. Kalau kakak ini lahir tahun 1935, berarti tahun kelahirannya habis dibagi 3 dan habis dibagi 5 gitu. Oke, yuk sampai sini ada yang tekan dulu, silakan teman-teman. Ada yang halo dengan Ramadhania. Open mic dulu, Dek, coba. Iya, gue juga tadi mau gitu. Iya jadi. Oh, jadi oke. Paham ya? Kalau misalkan malu bisa chat di kolom chat aja ya. Gitu. Oke, ada yang lagi sampai sini? Semua harus lanjutin. Jadi kakak sekali lagi ya teman-teman. Oh, oke. Bentar. Oke. Nah, oh di sini ada 3 calon chat kakak tanya dulu. Oke, jawaban Astri B, jawaban nasi goreng B. Jawaban nasi goreng. Oke, betul. Di jumlah digitnya ya. Jadi kalau misalkan habis dibagi 3 itu di jumlah digitnya. Ya. Berarti habis bagi 3. Dan kalau yang 5 itu lihat angka paling belakang atau 5. Oke, sekarang kita lihat yang si bunda sama ayah. Nah, ayah sama bunda, itu kalau kamu lihat teman-teman, itu tinggal kita jumlahkan aja. Hasil jumlahnya berapa tuh angka-angkanya? Berarti hasilnya adalah sekitar 18 juga ya. Jadi 1 tambah 9 tambah 8 tambah 0. Nanti hasilnya adalah 18 juga ya, sama seperti si kakek. Berarti dia habis si ayah sama bunda ini tahun kelahirannya itu habis dibagi 3 ya teman-teman ya. Oke, karena dia 1 tambah 9 ya tambah 8 tambah 0 ya gitu. Sama seperti kakek dia habis dibagi 3 juga ya. Nah, tahun kelahirannya gimana Kak yang 5? Nah, yang 5 ini juga sama teman-teman. Si ayah sama bunda dia itu kalau kamu lihat dia belakangnya 0 nih. Nah, 0. Kalau 0 itu berarti juga habis dibagi 5 ya. Jadi intinya kalau habis bagi 5 itu angka paling belakangnya itu 0 sama 5. Tips triknya ya. Jadi kalau misalkan bingung mana sih yang habis dibagi 5 berarti angka paling belakangnya itu 0 sama 5 ya. Sedangkan kalau misalkan habis dibagi 3 itu di jumlah angka-angkanya aja ya. Oke, berarti yang 1980 ini dia salah ya. Dia habis dibagi 3 dan habis dibagi 5 ya. Oke. Ya, karena jumlah dia sama dengan 18 terus dikali sorry, angka pendeknya dia 0 ya gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat si siapa nih? Ervin. Ervin kalau kalian lihat teman-teman dia itu kalau di jumlah angka-angkanya nih itu dia hasilnya berapa tuh? Hasilnya adalah 24.
Nah, 24 berarti habis dibagi 3 ya. Nah, berarti dia kelipatan 3, 19, 3, 95. Nah, terus yang bagi 5, berarti lihat angka paling belakangnya yaitu si 5. Nah, 5 ini sama seperti kakek. Berarti dia habis dibagi 5. Berarti Ervin bukan ya, karena dia dua-duanya habis dibagi 5 dan habis dibagi 3. Ya. Oke, sekarang Vino. Vino juga kita lihat. Kalau kalian nih jumlahkan angka-angkanya 2010, itu kalau kamu jumlahkan berapa nih? Berarti jumlahin kan 2 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Ya. Oke, 2 tambah 0 tambah 1 tambah 0. Nah, kalau kamu jumlahkan angka-angkanya, dia hasilnya 3. Udah pasti kelipatan 3. Ya. Berarti si Vino berarti habis dibagi 3. Ya. Nah, untuk Vino juga kalau kamu lihat angka paling belakangnya adalah 0. Sorry, 5, maaf. 5. 0, sorry, 0. 0 berarti habis dibagi 5. Nah, berarti Vino juga bukan ya. Kakek bukan, bunda bukan, ayah bukan, kakak bukan, Vino bukan. Nah, berarti tinggal Tiffany. Nah, kita cek Tiffany. Nah, Tiffany itu teman-teman kalau kalian jumlahkan angka-angkanya, ini kakak cek di sini. Oke, itu jumlah angka Tiffany ya. Tiffany itu lahir tahun 2015. Berarti kalau kita jumlahkan angka-angkanya si Tiffany, berarti 2 tambah 0 tambah 1 tambah 5. Nah, ini hasilnya berapa Kak Riz? Ini hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini dia tidak habis dibagi 3. Yang habis itu 9 ya. 8 dia tidak habis. Ya, tidak habis bagi 3. Nah, tapi kalau kamu lihat, si Tiffany ini dia angka belakangnya 5. Berarti pasti habis dibagi 5 ya, si Tiffany itu. Ya udah, berarti udah pasti yang jawaban yang benar adalah yang Tiffany. Karena Tiffany ini 2015 angka 5-nya ini habis dibagi sama 5, tetapi kalau kita jumlahkan angka-angkanya dia hasilnya 8, tidak habis dibagi 3. Ya, berarti jawabannya benar yang B. Bola betul ya. Jawabannya B itu ya, begitu. Oke, sampai nomor 4 sampai sini ada yang dulu teman-teman silakan. Jawabannya benar berarti ya. Tadi yang jawab itu di sini ada Astri, betul. Nasi goreng juga betul ya. Oke, yang benar adalah yang B. Oke, sampai sini aman ya teman-teman ya. Berarti tadi kakak sulangin, yang habis dibagi 3 itu jumlah semua angkanya kelipatan 3. Terus yang habis dibagi 5 itu lihat angka yang paling belakang. Kalau angka yang paling belakang itu 0 atau 5, berarti benar dihabis dibagi 5 ya. Begitu. Oke, sampai sini ada yang teman-teman sampai nomor 4. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, yuk Kak Anissa kita lanjut lagi nomor 5. Yuk. Oke, nah nomor 5 teman-teman di sini tentang statistik. Oke, ini kakak satu dulu. Oke, nah di sini ada data. Datanya itu ada angka 14, terus ada angka 14 lagi ya, 14 lagi. Terus ada angka 15 ya. Terus ada angka 15 lagi. Terus ada angka 15 lagi sama ada angka 17. Ya. Oke, nah pertanyaannya adalah manakah yang benar? Ya, aduh. Oke, oke. Nah, oke kita lanjut nomor 5. Oke. Nah, di sini ada berapa berapa data nih? Ada angka 14, 14, 15, 15, 15, 17, 18, 21, 22. Nah, kira-kira nomor 5 ini yang benar yang mana? Ayo, silakan. Mau coba dulu? Silakan coba dulu teman-teman. Oke. Oke, ada yang mau coba? Oke, di sini ada yang kakak cek di kolom komentar. Di sini udah jawaban. Oh, belum ya. Kak hari ini bilang mantap ya.
Oke, ada yang coba dulu teman-teman di sini. Kira-kira mana yang benar dari 4 pernyataan ini? Oke, mungkin ada yang bingung ya. Oke, langsung aja kita bahas yuk. Nomor 5, teman-teman di sini ada tentang statistik. Nah, jadi statistik ini kebetulan juga salah satu materi yang ada di UTBK PK. Ya, ada. Oke, nah, di sini ada berapa data Kak Karis? Di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data ya. Angkanya ada 14 nya 2 kali, 15 nya 3 kali, 17, 18, 21, 22. Ada eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Nah, sekarang kita cari manakah pernyataan yang benar. Yang pertama, benar nggak sih nilai median itu lebih besar dari nilai modus? Oke. Oh, jawabannya A. No. Rashad jawab A. Kita cek ya, benar nggak sih jawabannya A? Oke, ada yang tahu median itu apa? Median itu nilai tengah, teman-teman. Berarti di pernyataan 1, mediannya berapa sih Kak Karis? Mediannya berarti di angka 15 atau di data ke 5. Jadi di pernyataan 1 mediannya ada di angka 15. Yang mana Kak? Yang ini. Ini mediannya. Ya. Nah, modusnya itu juga sama, yaitu 15. Ya. 15 modusnya. Karena modus itu apa sih Kak Karis? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti modusnya juga sama-sama 15. Nah, berarti nomor 5, kalau ditanya lebih besar, berarti jawabannya salah. Ya. Karena median sama modus ternyata sama. Median 15, modus juga 15 ya. Sama-sama 15. Ya. Oke, berarti bisa yang pernyataan 1 ya. Iya, jawabannya sama yang pernyataan 1. Jadi salah. Oke, sekarang kita cek pernyataan 2. Nah, pernyataan 2, teman-teman, kalau kamu lihat di situ rata-rata lebih kecil dari median. Tadi median adalah 15 ya. Ya kan, silakan tanda biru itu 15. Nah, berarti gimana cari rata-rata? Rata-rata itu berarti dijumlah semuanya, datanya dijumlah, lalu dibagi sama banyak data, teman-teman. Berarti kalau harus ditulis, median itu atau rata-rata itu adalah X bar, ya, sama dengan dijumlah semuanya ya, teman-teman ya. Berarti 14 tambah 14 ya, 14 tambah 14 gini, terus ditambah 15 gitu ya, tambah 15 gini ya. Terus ditambah atau langsung aja deh. 14 kali 2 berarti ada 28 langsung aja. Oke. Oke. Langsung aja kita jumlah ya. Berarti tadi 14 ada 2. Berarti 28 langsung aja. 28 ditambah 15 ada 3 berarti ada 45. Berarti 45. 45 terus ditambah 21 ditambah 18 tambah 17. Oke. Ini kalau di jumlah berapa sih ya Karis? Ini di jumlah itu 28 tambah 45 itu sekitar 73. 73 ditambah 17 itu adalah 90. 90 ditambah 18 itu 108. 108 tambah 21 itu adalah 129 ya. Ya. 109 tambah 22 berarti 161. Nah, berarti nanti di sini kalian bagilah ada antara 161. Oke. Oke. Berarti nanti rata-ratanya bisa kalian tulis itu adalah 161 ini dibagi sama 9 ya. 161 didapat dari jumlah semua data. 9 adalah banyak data. Ya udah bagilah sama 9. Ya udah berapa nih Kak? Berarti sekitar berapa tuh? 161. Oh sorry. Sorry 171, maaf. 171. 171 bagi 9 bukan 1. Salah, salah itu. Berarti ini kalau Kak Karis itu dia oke, oke ini ya. Berarti rata-ratanya itu adalah 171 dibagi sama 9. Nah, itu sekitar 19 ya, 19. Jadi rata-rata 19 ya. Rata-rata 19. Nah, 19 itu nilai rata-ratanya. Nah,
Mediannya berapa? Mediannya ada 15 mediannya. Berarti pernyataan 2 dia salah. Ya. Harusnya lebih besar ya, bukan lebih kecil. Yang pertama salah, kedua juga salah. Ya, salah juga. Oke. Nah, berarti itu ya. Oh, satu itu ini deh dari jumlah semuanya. Jadi yang Adinda kakak sulangin satu itu didapat dari jumlah semuanya ya. Kamu jumlahkan angka-angkanya tadi si 14, 14, 15, 15 kamu jumlahkan ya. Jadi 14 tambah 14 ya. Ini kamu jumlahkan teman-teman. Jadi 14 tambah 14 tambah 15 tambah 15 tambah 17 18 21 22 itu dibagi sama 7. Dibagi 9, sorry, dibagi 9. Jadi semuanya dijumlah dibagi 9. Hasilnya nanti ketemunya rata-ratanya adalah 19. Ya, rata-rata 19. Oke. Nah, mediannya tadi 15. Dari mana Kak Karis? Dari angka tengah atau median yang paling tengah. Yang mana Kak? Yang ini. Data keempat. Nah, ini adalah median. Berarti salah ya. Pernyataan 2 salah. Harusnya bukan lebih kecil, tapi lebih besar. Rata-rata lebih besar dari median. Berarti pernyataan 2 dia salah. Ya. Nah, pernyataan 1 juga salah. Kenapa? Karena median itu 15. Modusnya itu 15 juga ya. Modus itu 15. Modus itu MO ya. Modus 15. Berarti pernyataan 1 salah, harusnya sama. Pernyataan 2 juga salah. Harusnya lebih besar, bukan lebih kecil ya. Gitu. Oke, itu 2 pernyataan. Sampai sini Anda tanyakan dulu. Sampai nomor 5. Oke, belum ada ya. Oke, lanjut. Pernyataan 3. Modus lebih kecil dari median. Kira-kira benar nggak modus lebih kecil? Kita cek. Modus tadi 15. Median 15 ini salah ya. Harusnya bukan lebih kecil, tapi dia sama. Ya, sama. Gitu. Oke, nah pernyataan 4, rata-rata dikurang median bernilai kurang dari 1. Nah, rata-rata tadi 19 teman-teman. Dikurang median. Median itu tadi berapa? 15. Berarti ini harusnya jawabannya berapa? 4, bukan 0. Berarti dia jawabannya salah. Ya. Jadi rata-ratanya 19, mediannya 15. Kalau kita kurangin hasilnya itu 4 ya. 4. Jadi bukan 0. Ini kan kalau kurang 1 berarti 0 artinya. Berarti kan dia salah. Bukan kurang dari 1, tapi lebih dari 1 yang benar. Jadi pernyataan 4 juga salah. Oke, berarti banyak yang benar, tidak ada. Berarti 0. Ya, tidak ada yang benar di pernyataan. Di soal nomor 5. Itu jawabannya yang A. Ya. Oke, nomor 5A. Begitu. Oke, sampai sini ada dengan dulu teman-teman. Oke, bisa ya. Jadi kalau soal nomor 5 ini memang cukup agak panjang. Karena tadi ngejelasinnya hampir lebih 1 menit. Nah, berarti kalian nanti challenge kalian di UTBK nanti tahun depan adalah mulai berlatih untuk mengerjakan soal statistik ini dengan cara atau waktu yang lebih sedikit. Dan memang harus patut akui soal ini ada di UTBK teman-teman di bagian PK. Jadi kalau kalian mau nilai PK-nya bagus, ya berarti harus apa? Bisa men-challenge diri kalian supaya menjawab soal ini itu kurang dari 1 menit karena rata-rata waktu mengerjakan PK atau tentang kuantitatif itu adalah sekitar 1 menit paling lama, ya begitu. Jadi untuk soal PK ini eh, kebanyakan juga ada bentuk seperti ini. Jadi harus mengharapkan kalian bisa mengerjakannya di bawah 1 menit kalau bisa bahkan ya, karena sangat terbatas ya di waktu UTBK nanti waktunya. Oke, sampai sini ada dengan dulu teman-teman. Belum ada. Kalau mau ditanyakan, oke. Anida bertanya, apakah soal-soal ini termasuk mudah? Oke, untuk pertanyaan Anida bagus sekali. Di sini kakak mau jelasin bahwa untuk nomor 5 ini termasuk sedang. Ya, jadi sedang ya. Jadi untuk ditanya susah apa enggak, ya yang banyak juga bisa kok. Maksudnya teman-teman kalian yang bisa juga banyak. Jadi termasuk sedang. Tapi ya jadinya kalau misalkan kalian memang mengejar poin dari ini bisa. Ya, karena ini poinnya sedang.
ya. Karena kita tahu ya teman-teman ya di PK itu, di UTBK itu nanti pada saat kalian UTBK atau SNMPT itu penilaiannya adalah IRT atau Item Response Theory. Jadi kalian mengerjakan soal PK dan semua tes UTBK nanti itu adalah berdasarkan sistem respon. Jadi maksudnya gini, misalnya kalian ngejawab soal nomor 5 ini benar, ya, dan bobot soalnya misalkan di sini tergolong tinggi, ya, bobot soal kesulitannya ya, bobot soalnya. Berarti kalau kalian benar dengan bobot soal yang tinggi, berarti eh, nilai kalian tinggi, ya. Kenapa gitu Kak Karis? Karena teman-teman kalian itu tidak menjawab ini dengan benar. Otomatis kalian pemenangnya, ya. Pemenangnya untuk masuk ke jurusan yang kalian tuju di PTN kalian. Nah, kalau misalnya kalian menjawab soal ini, misalkan benar, tapi teman-teman kalian juga banyak yang benar, dan bobot soalnya itu misalkan eh, rendah lah, ya rendah. Bobot soalnya misalnya cuma 2%, berarti kalian nilainya juga rendah, ya. Jadi tidak setinggi kalau bobot soal yang tinggi tadi, begitu ya. Jadi apa nilai penilaian UTBK itu berdasarkan item respon teori atau IRT. IRT dari masing-masing soal. Jadi kalau ditanya benar salah, nggak ada benar salah. Pokoknya kalian sama-sama jawab soal itu dan kita nggak tahu respon kalian menjawab itu sama teman-teman kalian gimana. Kita nggak tahu. Pokoknya yang penting menjawab soal yang kalian yakinin benar dan waktunya. Oh sorry, kakak juga share waktu ya. Jadi kalau misalkan waktu kalian yang ngejawab soal ini misalkan 1 menit atau di bawah 1 menit itu juga mempengaruhi respon. Jadi kalau kalian menjawabnya di bawah 1 menit berarti responnya bisa tinggi ya. Jadi UTBK itu adalah mencari manakah siswa yang menjawab dengan cepat dan tepat. Ya, jadi kalau kalian jawab cepat dan tepat, pasti responnya juga tinggi. Tapi dilihat lagi juga tingkat kesulitannya. Kalau memang sulit, soal ini sulit sekali, berarti bobotnya juga makin tinggi, nilainya makin tinggi. Tapi kalau bobotnya rendah, otomatis ya mungkin apa nilainya nggak setinggi yang bobotnya tinggi tadi ya. Nah gitu. Oke, jadi nomor 5 kakak sulangin ini jawabannya yang 0 ya, karena tidak ada yang benar, begitu. Oke, sampai sini ada tanya teman-teman? Belum ya? Oke, kalau belum yuk kita lanjut ke Anissa, nomor 6. Nomor 6, ke Anissa, yuk. Oke, nah, nomor 6 ini kalau kamu lihat, dia itu termasuk bobot yang gampang ya, karena ini penjumlahan desimal ya. Tapi kalau kalian maunya bukan apa-apa, kan nambah poin ya. Oke, ini gampang banget nih. Kira-kira ada yang tahu jawabannya berapa? Nomor 6? Silakan hitung dulu teman-teman. Oke, kakak membacakan di sini ada pertanyaan dari Adinda Hadi. Cara cepatnya gimana ya kak, biar ngitung rata-ratanya tidak satu-satu? Oke, kalau rata-rata satu-satu itu pesan kakak cuma satu dek. Kamu hitung cepet aja. Karena memang kan UTBK kan kita nggak boleh kalkulator ya. Kita boleh kalkulator. Jadi ya cara cepetnya ya hitung cepat gitu loh. Karena memang beda seperti soal sebelumnya. Kan kalau soal sebelumnya yang kakak harus jelasin itu ada apa cara cepatnya itu pakai tadi bagi 4 ya, bagi 4, bagi 3, bagi 5 itu ada cara cepatnya. Nah, untuk yang rata-rata tadi, yang nomor 5 itu dia tidak ada cara cepat menghitung karena memang itu harus sesuai rumus dan memang itu caranya. Dan kita nggak boleh kalkulator, berarti memang harus dihitung dengan cepat dan tepat juga ya. Jadi akan ngejawab ternyata pertanyaan Kak Dinda bahwa memang cara cepatnya ya menghitung cepat gitu ya. Gitu. Oke, yuk kita bahas nomor 6 kalau gitu teman-teman. Nah, nomor 6 ini adalah penjumlahan bilangan desimal dan bilangan biasa, ya. Oke, nah, jawaban dalam bentuk persen. Gimana nih Kak Karis? Oke, yuk kita bahas yuk. Nah, kalau menjawab soal ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, Kak Karis ngejelasin pakai cara yang normal dulu. Normalnya adalah dengan cara desimal dan memang lebih cepat ya. Oke, ya udah berarti 3,25 tetap 3,25 ini. Kurang bagus.
Oke, 3,25 ya di sini. Oke, 3,25. Oh, lebih kurang bagus. Terus dulu. Nah, oke, kita hapus dulu. Oke, nah 3,25 ditambah sama 11/5. Ya udah, berarti si 11/5-nya kamu jadikan ke bentuk desimal juga, teman-teman. Berarti gimana, Kak? Berarti nomor ini, oke, betul, Ramadhani betul jawabannya C ya. Ya, caranya biasa ya, dijumlah semua, 3,25 ya, ditambah sama 11/5 itu kalian jadikan ke desimal. Berarti sama aja berapa sih, Kak? Sama aja 2,2. Nah, kalau dijumlahkan nih hasilnya berapa sih? 5,45. Ini ya. Nah, 5,45 ini kalau kita jadikan persentase, berarti ditarik nolnya 2 ke belakang. Nah, berarti gimana, Kak? Berarti ntar jadinya ya endingnya ya 5,45. Satuannya berarti persen. Gitu deh, ya. Gitu. Jawabannya betul yang C, ya, yang C, ya. Gitu. Jadi kalau kenapa tarik 2 ke belakang? Karena dikalikan sama 100%. Jadi nolnya geser 2 ke belakang. Karena dikali. Ingat ya, kalau dikali itu dalam bilangan. Kalau dulu kita belajar kelas 10 itu tentang ini ya, aturan ya, aturan. Gitu. Aturan apa? Ini ya, bilangan baku. Kalau kalian ingat kelas 10 dulu ya. Jadi aturan bilangan baku kalau kalau dikali itu dia ke kanan ya, dikali dibagi ke kiri pergeseran komanya. Ya, jadi setelah kamu jumlah dikalikan 100%, berarti nanti digeser 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena nolnya ada 2. Ya, nolnya 2. Sehingga nanti ya udah berarti 545% atau per 100. Begitu. Itu jawabannya yang C. Betul. Untuk apa tadi siapa yang menjawab soal ini? Jawabannya tadi betul ya, jawabannya C. Betul nih. Ramadhani sama Rishad dan Astri. Betul jawabannya C. Ya. Oke, berarti nomor 6 jawabannya C ya, teman-teman. Oke, tadi kata Kak hari ini kita habis ini ada sesi foto ya, teman-teman ya. Yuk, oh kata yang admin ya. Oke, mungkin kakak balik ke Kak Nisa dulu. Kak Nisa, silakan. Baik, terima kasih Kak. Oke, gimana nih teman-teman? Sesinya sangat seru banget ya Kak. Oke, coba tepuk tangan dong teman-teman. Tepuk tangan virtual dulu buat Kak Karis. Oke, nah nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita waktunya time for a break sebentar. Baik, karena kita time for a break, kita foto session dulu ya teman-teman. Silahkan on cam semua. Senyum yang paling manis kita abadikan momen. Oke, mana nih Ayo, teman-teman? Silahkan on mana cam. nih on cam dulu, on cam dulu. Kalau Kak Karis ini ya karena trouble ya, jadi nggak bisa on cam. Di kameranya lagi trouble soalnya. Iya, yang lain teman-teman ayo on Kak, cam dulu. oke, Kak Astri, Kak Fatir, Kak Nadia, Kak Palah, Oke, Kak Sati, Kak Ramadhani, dan Kak Adinda. Oke, mana nih kameranya nih? Coba silahkan di on cam spam sebentar. on cam dulu ya. Oke, kita on cam sebentar. Nah, nih Kak Nadia, Kak Nita, Kak Ramadhani, Kak Adinda. Oke, silahkan on cam sebentar. Kita sesi foto dulu. Baik, Kak Nita, Kak Nadia, gimana? Ayo, Oh, Rishad belum oke. on cam nih. Nitya, Nita, Ramadhani, ayo on Ini cam yang dulu belum ya. on cam. Ayo Laras Sati. Oke, oh ini Aninda Dwi ya. Oke, halo Oke. Dek. Sekarang Ayo, nih yang aktif banget di komentar coba. Yang oh, di Rishad on juga cam kan. sama ya, sama Kari sama ya. Lagi error sama berarti kita lagi error kameranya ya. Ya udah. Tuh, Rishad Oke. lagi error kan. Bisa. Ya udah, berarti nggak apa-apa. Kakak juga lagi error Oke. kameranya. Baik, kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Gaya lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi.
Terakhir 1. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, boleh. Oke, sambil istirahat sejenak, jangan lupa bantu kami untuk dengan pengisian surveinya ya. Sebentar. Kakak share screen. Ayo diisi dulu surveinya ya. Ayo diisi dulu. Oke, kakak bisa diisi dulu ya, Kak. Bisa di-scan atau bisa langsung di link chat. Yang sudah mengisi link survei bisa reaction emoji atau kirim chat di sini ya, teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Sudah selesai semua? Atau ada yang masih kendala? Gimana? Reaksinya coba teman-teman. Atau klik di chat. Kalau sudah, kalau sudah. Gimana teman-teman? Apa ada kendala? Tidak. Oke. Oke, karena break sudah selesai, bagaimana sudah kelas lagi teman-teman? Oke, mari kita lanjutkan perjuangan kita melakukan soal-soal SNBT bareng Kak Faris. Oke, karena tadi terjeda di nomor 9 ya Kak ya? Mohon maaf, di nomor 6. Kita lanjut ke Nomor nomor 6, Kak. 7. Kita lanjut ke nomor 7 ya Kak Faris ya? Oke, Kak. Nah, oke. Terima kasih Kak Anissa. Yuk teman-teman kita lanjut lagi ya soal nomor 7. Oke, dibuka lagi ya teman-teman ya. Di sini ada soal ini nih ya, soal bilangan. Jadi diketahui ada P tambah Q sama dengan 11 dan P kali Q sama dengan 24. Nah, manakah atau berapa nilai P min Q? Ya udah, mungkin sampai nomor 7 ini kira-kira ada yang mau jawab dulu? Kakak Haris kasih waktu. Silakan. Ada yang mau jawab?
Kira-kira berapa nih hasilnya? P min Q-nya. Yuk, silakan mungkin dari Adinda, Aninda, Astri, Bian, Falah, Fatir, Laras, Risyad, Nadia, Nita, sama nasi goreng. Kira-kira berapa jawabannya nih? Ada yang punya ide? Oke. Astri bilang D. Oke. Yang lain gimana? Ada yang punya ide? Ini gampang banget ya. Soal ini. Berarti kalau di UTBK dia masuk soal yang mudah. Bobotnya berarti rendah ya. Oke. Laras bilang D. Betul. Nitya bilang D. Betul. Oke. Itulah jawaban Dek. Mungkin ada yang bisa bilang, Kak, gimana Kak nomor 7? Ya udah coba kita bahas ya, Dek. Nomor 7. Ini. Ini yang tadi Kak Aris bilang, berarti ini soalnya termasuk mudah. Ya udah, berarti kalian cari dua bilangan yang dijumlah sama dengan 11 dikali sama dengan 24. Ya udah, berapa nih Kak Aris? Berarti ya udah pasti berapa? B-nya 8. Q-nya 3, betul. Kenapa gitu, Kak? Ya, kalau di jumlah 11 ya. Dan kalau kamu kali dua bilangan ini, oh, belum, Kak. Belum selesai nomor 7. Sorry, back lagi, Tony. Oke, sorry ya, Kak. Kayak back, kalau dikalikan 11, kalau dikalikan dia 24. Berarti ya udah betul ya. Dia P-nya itu 8, Q-nya 3. Kalau dikurang berarti 5 ya. Betul jawabannya D. Ya, oke. Sampai sini ada yang tahu teman-teman? Silakan. Oke, belum ada ya. Oke, yuk kita lanjut ke Anissa, nomor 8. Oke, nah nomor 8 di sini, oke, nilai maksimum dari, ya, ada sebuah pertidaksamaan nih. Oke, di sini dia ada P, ya, fx, y, ya, oke, fx, y sama dengan 3x tambah 6y, ya, yang syaratnya adalah itu. Oke, oke, mungkin teman-teman ada yang punya ide dulu yang nomor ini. Jawabannya berapa kira-kira? Silakan ada yang punya ide dulu. Berapa jawabannya? Sambil tekan siapa dulu nih? Oh, oke. Yuk, kira-kira teman-teman ada yang punya jawabannya? Kira-kira nomor 8 ini jawabannya apa? Oh, nomor 8 belum, Kak. Sorry. Kira-kira ada yang jawabannya? Nomor 8. Kak cek coba ya kolom komen. Oh, ada 2 orang. Di sini, oke. Yang di sini menjawab, siapa nih? Laras jawab D. Nitya jawab D. Astri jawab D. Nasi goreng juga D ya. Oke. Yuk kita bahas nomor 8, teman-teman. Oke. Nah, nomor 8 ini cara gampang banget. Tinggal eliminasi aja. Eliminasi apa Kak Karis? Eliminasi pertidaksamaannya. Jadi, untuk nomor 8 itu kamu tinggal eliminasi pertidaksamaan yang X tambah Y itu ya. Nanti sama denganin aja biar gampang. Ini nanti X tambah Y sama dengan 4. Gini. Kita sama denganin 4. Terus bawahnya juga sama. 2X tambah 5Y. Kalian sama denganin 10. Nah, nanti eliminasi berarti eliminasi X aja, teman-teman, di sini. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Ya. Jadi berapa Karis? Berarti nanti menjadi, bisa Karis tulis, dia menjadi yang atas jadi 2X ya. 2X ditambah 2Y, ini, sama dengan 8. Nah, yang bawahnya berarti tetap ya 2X tambah 5Y itu sama dengan 10. Nah,
Ya udah, berarti kalau dikurang teman-teman, ini kan X habis ya. Y-nya berapa nih Kak? Y-nya berarti min 3Y nih. Min 3Y sama dengan min 2. Nah, berarti Y-nya udah pasti 2/3. Ya, itu eliminasi X-nya. Oke, oh, Asri bilang C, diralat Asri ya. Oke. Oke, betul Asri. Jawabannya C ya. C, nasi goreng ralat jawaban ya. Nasi goreng jawabannya C. Oke. Nah, selanjutnya gimana Karis? Selanjutnya setelah ketemu 2/3, kalian substitusi nilai Y X-nya. Berarti masukkan nilai Y-nya ke ini aja. X tambah Y. X tambah Y tadi kan sama dengan 4 ya. Nah, kalau kalian masukkan nilai Y-nya itu 2/3, berarti nanti ketemu Y-nya berapa Kak? Langsung aja nilai Y-nya berarti 1 dikurang sama 4 dikurang sama 2/3. Ini berapa tuh? Berarti X-nya nanti ketemu 4 dikurang 2/3, teman-teman. Itu nanti X-nya ketemu sama dengan 4/3. Ya, 4/3. Nilai X-nya. Gitu ya. Jadi nilai Y-nya 2/3, nilai X-nya adalah 4/3. Ya, oke. Oke, nah sekarang gimana Kak setelah ketemu 4/3 sama 2/3? Oke, masukkan ke fx, y. Fx, y tadi kan 3x tambah 6y. Yaudah, kamu ganti x-nya 4/3, y-nya 2/3. Ya, oke, yuk kita masukkan. Berarti 3x langsung aja dikalikan sama 4/3 gini. Ditambah 6 dikalikan sama 2/3. Ya, 6 dikalikan sama 2/3. Loh, nasi goreng berubah nih jadi A nih. Yang benar yang mana berarti ini? Oke, kita cek ya. Banyak yang berubah jawabannya nih. Oke, kita cek. Tadi sampai 3 kali 4/3 teman-teman ya. Ditambah sama 6 kali X. Kesimpan, sorry. 6 dikali 2/3. Nah, coret deh. Si 3-nya coret. 6-nya juga coret nih sama 3. Sehingga nanti menjadi berapa? 4 ya, ditambah 4. Oh betul, itu jawabannya 8 ya, 8. 4 ditambah 4. 8. Nah, berarti jawabannya A. Betul, nasi goreng ya. Berarti jawabannya ayam ya, begitu. Oke, sampai sini ada tanyakan dulu teman-teman. Jadi 4 ini didapat dari mana Kak? Dari ini ya. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Jadi dia hasilnya 8. Jadi nilai maksimumnya adalah 8. Ya, berarti cara cepatnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi eliminasi, lalu nanti ketemu X sama Y-nya, habis itu dimasukkan ke fx, Y, fungsi tujuannya. Nah, berarti untuk nomor 8 ini termasuk soal sedang. Jadi kalau kalian mengerjakan ini, bobotnya termasuk bisa bisa tinggi tapi juga bisa rendah juga. Jadi tergantung responnya, sedang ya. Oke, berarti benar kata nasi goreng jawabannya 8, ayam. Sampai sini ada tekan dulu teman-teman. Belum ada ya. Oke. Kalau belum ada kita yuk lanjut nomor 9. Yuk Kak Anissa dibuka nomor 9. Oke. Nah, nomor 9 ini Kak Karis hapus dulu. Oke, ada dihapus ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada soal cerita. Sebuah peluru ditembakkan ke atas mengikuti ketinggian HT. HT sama dengan min T kuadrat dikurang 2, sorry, ditambah 12T ya, ditambah 1 dengan HT adalah dalam satuan meter dan T-nya sendiri waktu dalam satuan detik. Nah, pertanyaannya adalah pada detik keberapa sih peluru capai ketinggian maksimal? Oke, kira-kira nomor 9, ada yang mau coba dulu? Silakan, yuk. Kira-kira mana jawabannya nih? Nomor 9. Yuk, coba dulu. Yuk, silakan coba dulu. Jawabannya C6, kata nasi goreng. Yang lain gimana nih? Yang mau coba dulu, silakan nomor 9. Oke. Oh, tadi Adinda jawab A nomor 8 ya, betul. Yuk, yang lain gimana? Yuk, coba yang lain. Adinda, Aninda, Astri, Bian, Pala, Fatir, Laras, Risyad, Nadia, Nita. Gimana nih? Dia punya ide lagi?
Baru nasi goreng nih yang jawab nomor. Oke, Asri bilang C. Oke, sama kayak nasi goreng ya. Yang lain gimana nih? Oke, masih bingung kita bahas ya. Mungkin, Kak, gimana Kak? Aku bingung. Kayak kita bahas nomor 9. Mungkin ada yang masih bingung ya. Sebelah sini. Oke, nah teman-teman nomor 9 ini dia termasuk bobot soal sedang juga ya. Jadi kalian bisa ngejar poin di sini. Oke, jadi teman-teman di sini nomor 9 itu ada min T kuadrat ditambah 12T tambah 1. Nah, ditanya adalah pada detik keberapa atau T berapa sih mencapai ketinggian maksimal. Ya udah, berarti ini bisa pakai cara cepat. Nah, cara cepatnya apa Kak Aris? Cara cepatnya adalah XP, rumusnya XP nih sama dengan min B per 2A. 2 kali A. Nah, A-nya mana sih Kak Aris? A-nya itu adalah ini teman-teman. Ini A, sorry. Intinya adalah angka depan T kuadrat. Jadi kalau Kak Aris tulis, bahas ini aja kali ya. Nih, kan tadi ada HT, ini, sama dengan min T kuadrat, ini ya. Min T kuadrat ditambah 12T, ini, ditambah 1. Ya. Nah, berarti A-nya itu adalah angka depan T kuadrat. Berarti ini. Ini A-nya, teman-teman. Ini A. Berarti B ini ya. B. Berarti kalau Kak Karis tulis, A-nya berapa sih Kak Karis? A-nya berarti min 1, teman-teman. Angka depan min T kuadrat. Atau koefisiennya. B-nya berarti angka depan T, berarti 12. Yaudah, berarti betul ya tadi ya. Jawabannya berarti betul C. Kenapa C? Coba kita cek. Berarti XP, ini, sama dengan min B, berarti min 12. Dibagi min 2. Jadi hasilnya 6. Nah, jawabannya 6. Oke, nasi goreng pakai turunan boleh ya, pakai turunan boleh, pakai yang lupa rumus turunan juga pakai cara ini juga boleh ya. Itu. Jadi jawabannya itu yang C ya. Min 12 bagi min 2. Hasilnya 6. Begitu. Oke, sampai 6. Sampai sini ada yang dulu teman-teman. Jadi min 12 bagi min 2 ya. Hasilnya 6. Kenapa min 2? Kenapa? Karena 2 kali min 1. Jadi min 2. Jadi XP-nya itu 6 ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang dulu teman-teman. Belum ada ya. Oke, kalau belum kita lanjut nomor 10. Yuk, Kanisa dibuka nomor 10. Oke, nah, bentar Kak Karis hapus dulu. Oke, nah, nomor 10 di sini sama kayak nomor 9, tapi di sini oke, udah jauh punya si nasi goreng jawaban tadi. Oke, 30 meter ya nasi goreng ya. Oke, kita bahas dulu yuk. Jadi nomor 10 itu kalau tadi kan nomor 9 jawabannya waktunya ya. Nah, nomor 10 itu tanya bukan waktu tapi ketinggiannya. Oke, nah soal nasi goreng silakan. Tanyakan lagi sampai sini teman-teman. Ada yang mau coba dulu, sorry. Nomor 10 kira-kira jawabannya berapa? Nomor 10. Bingung? Oke. Kalau bingung ya udah kita langsung aja bahas yuk. Nomor 10. Oke, tadi nasi goreng bilang B ya, 37. Kita bahas yuk. Nah, nomor 10 ini gampang banget sebenarnya teman-teman. Tadi kan nomor 9 udah ketemu nilai XP-nya itu 6 ya. Ya udah masukin ke situ aja, ke si HT ini, ganti T-nya 6 semua ya. Berarti gimana Kak Faris? Ya udah kita ganti aja. Berarti gimana? Berarti min 6 dikuadratin gini ya, ditambah 12 kali 6 ya, ditambah 1 gitu. Berarti 36 ini teman-teman, 3 min 36. Sorry, ini minnya di luar Kak Haris lupa. Oke, harusnya ini dalam kurung min dalam kurung 6 dikuadratkan gini. Jadi hasilnya min 36 ya. Min 36 ditambah 72 ditambah 1. Oke, hasilnya berapa nih? 37. Betul ya, 37. Jawabannya berarti yang di 37 meter. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Jadi nomor 10 tinggal dimasukin aja nilai XP tadi 6 ke si HT. T-nya ganti 6 semua. Nanti ketemu deh nilai ketinggian maksimumnya.
Oke, sampai nomor 10, sampai sini ada yang dulu teman-teman. Oke, kita kakak cek, tadi udah jawab 37 meter, betul. Kata nasi goreng turunan, oke, turun betul juga ya. Adinda tadi jawabannya yang sebelumnya C ya. Oke, yuk kita lanjut ke Nisa nomor 11. Oke, tadi break ya. Oke, nah sekarang kita bahas nomor 11. Nah, kakak harus hapus dulu. Oke, nah yuk kita bahas nomor 11. Nah, di sini teman-teman soal tentang segitiga siku-siku. Diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya pada B. Dan panjang AB sama dengan BC. Manakah pernyataan yang benar? Oke, kira-kira nomor 11. Ada yang mau coba dulu silakan teman-teman. Yuk coba dulu. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ayo coba dulu. Oke, ada yang mau coba dulu? Hmm? Coba dulu nomor 11. Oke, bingung ya? Oke, ya udah. Kalau bingung kita bahas ya. 1,5. Ah, 1,5. 1,5 kalau nggak salah. Oke, oke kita bahas ya kali ya. Bingung ya? Oke, oke. Yuk kita bahas nomor 11. Oh, urutan Kak maksudnya. Hah, urutan. Oh, coba yuk kita bahas. Oke, nah teman-teman nomor 11 ini adalah tentang sebentar. Oh, Kakak harus bingung. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah, oke di sini tadi ada yang udah jawab kata nasi goreng ya, urutan Kak maksudnya. Oke, coba kita bahas yuk. Nah, jadi nomor 11 ini teman-teman ya. Oke, ini ada sebuah segitiga siku-siku. Gimana sih Kak Karis gambar segitiga siku-sikunya? Gini. Misalnya Kak Karis punya sebuah segitiga siku-siku, teman-teman. Katakanlah segitiga gini. Nah, gini ya, ini segitiganya. Nah, segitiganya itu dia siku-siku di B. Berarti ini titik A di sini, ya. Oke, ya. B di sini, C di sini. Siku-sikunya di sini ya, di titik B. Nah, dari segitiga siku-siku itu teman-teman, AB sama BC sama nih. Berarti segitiga siku-siku sama kaki karena panjang AB sama BC sama, ya. Oke, berarti ini sama ya, dia sama kaki. Oke, nah di sini manakah yang benar? Oke, berarti gimana Karis? Berarti untuk nomor 11 ini, berarti, loh kok keluar Aninda? Oke, udah. Berarti gimana Kak? Berarti di sini ada sudutnya. Sudutnya berarti apa? Sudutnya berarti sudut A ini 45 derajat. Udah pasti ya. Karena dia eh, segitiga siku-siku sama kaki. Begitu pula sudut C juga 45. Ya, 45 derajat. Derajat ya. Suatu derajat atau mungkin ntar dulu. Oke ya. 45 sama 45 sudutnya. Lalu, nah, kita ulang awal. Oke, nah jadi di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Akan ulang lagi ya, ini segitiganya. Kurang bagus. Oke, ini ya. Oke, nah berarti titiknya ABC, berarti A di sini, B di sini, C di sini, siku-sikunya di sini. Oke, yaudah berarti nanti di sini sudut A itu 45 derajat teman-teman ya. Jadi A itu 45 derajat, B juga sama, sudut A ini 45, C juga sama 45 ya. Oke, sama 45 dia karena dia segitiga siku-siku sama kaki. Ya udah, berarti gimana Karis? Berarti kita ingat sin. Sin itu berarti sin sudut A. Nah, sin sudut A benar nggak sih sama dengan cos sudut C? Nah, berarti gimana Kak? Berarti kalau kamu lihat di pernyataan 1, ya 1 dan 2 betul ya. Oke. Kan sin udah jawab. Oke.
Nah, berarti pernyataan tersebut benar. Kenapa benar, Kak? Karena dia sin 45, ya. Sin 45 itu, teman-teman, kadang sebutnya 45 ya. Itu udah pasti sama dengan cos 45. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah setengah akar 2. Ya. Oke. Jadi hasilnya setengah akar 2. Berarti dia benar pernyataan 1. Sin 45 sama dengan cos 45. Ya. Berarti benar ini ya. Kita centang. Oke. Nah, di pernyataan 2, benar nggak tan B tidak terdefinisi? Oke. Ini benar juga. Betul. Kenapa, Kak Karis? Karena tan 90 derajat, teman-teman. Kan B itu 90 derajat siku-siku ya. Berarti dia tan 90 derajat itu adalah tidak terdefinisi. Kenapa? Karena nilainya adalah tak hingga. Ya, jadi tan 90 derajat itu dia tidak terdefinisi ya. Oke. Itu dia tak hingga gini ya jawabannya. Jadi dia betul. Oke. Sin B 0, dia salah. Kenapa salah? Harusnya 1. Karena sin 90 itu nilainya 1. Sin 90 itu nilainya 1. Ya, terus sin A setengah itu juga salah, harusnya adalah setengah akar 2 ya. Terus yang cos B itu tadi adalah 0 ya. Tan C itu tadi adalah 1. Jadi dia tidak sama dengan. Berarti salah juga ya. Kenapa 0? Karena cos 90 itu 0 ya. Dan tan 45 itu 1. Jadi cos B itu tidak sama dengan tan C ya. Berarti dia salah pernyataan 5. Berarti nomor 11 jawabannya yang 1 dan 2 ya teman-teman ya. Jawabannya 1 dan 2 begitu. Oke, kira-kira sampai nomor 11 sampai sini ada tanyakan dulu silakan. Oke, berarti ini termasuk soal mudah ya karena dia tentang trigonometri normal. Jadi kalau dalam UTPK itu dia ya bentuknya yang begini juga ya. Kayak soal TK kemarin. Kan TKA itu dia ada yang jawabannya udah 1. Nah, di PK juga ada teman-teman. Jadi jawabannya itu juga ada yang lebih dari 1 seperti ini kayak nomor 11. Jadi nanti kalian kuncinya adalah men-challenge dari kalian untuk menghitung cepat ya dan tepat juga. Ya karena ingat ya, Kakak harus ingetin lagi. Oke, ya soal cerita juga banyak TKA ya. Kalau PK sih insya Allah nggak sebanyak TKA ya. Kalau PK ya, karena kan at least PK itu memang tipikalnya soalnya itu lebih pendek dan rumusnya yang lebih banyak ya. Jadi untuk PK itu beda sama PM. Kalau PK itu lebih pendek, kalau PM itu lebih panjang. Jadi PM itu kayak TKA lah. TK itu mirip kayak PM ya. Gitu. Oke, kita lanjut teman-teman nomor 12 ya. Yuk Kanisa, di-share dulu nomor 12. Oke, kakak sebut dulu. Oke, ya kita lanjut nomor 12 teman-teman. Di sini tentang trigono lagi nih. Oke, nah nilai dari sin kuadrat 30 ditambah langsung ya nasi goreng jawabannya. Jawabannya 45 1. Oke, kita cek. Sin kuadrat 30. Berapa sih sin kuadrat Kak Aris? Ya berarti kita cari dulu sin 30. Nah, sin 30 itu adalah setengah ya. Jadi sin 30 itu setengah ya. Dia setengah ya ini ya, setengah. Karena dia kuadrat berarti dikuadratin. Ya. Nah, cos 30 berapa nih? Cos 30 berarti setengah akar 3. Karena dikuadrat berarti dikuadratin juga. Tan 45 itu 1, teman-teman. Udah, yuk kita kuadratin. Berarti dari 1/4 ya. Ini berarti sama aja 3/4. Dari mana, Kak? Dari setengah akar 3 dikuadratin. Ya udah, dikali 1 dulu. Ya udah, berarti jawabannya 4/4 atau 1. Betul, nasi goreng. Jawabannya berarti yang D ya, dodol. Ya, begitu. Oke, bisa ya. Nomor 12 ya. Ini soalnya termasuk soal yang tipe mudah. Tapi kalau kalian mau ngerjain juga nggak apa-apa ya. Karena apapun soalnya, yang penting apa bisa kalian kerjakan dengan waktu di 1 menit. Ya. Eh nggak bisa nasi goreng karena ini ada tambah sama kali. Jadi nggak bisa kamu pakai yang
rumus identitas. Jadi, kakak saranin kalau soal kayak gini, walaupun tadi benar kata kamu, hasilnya satu ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat, tapi kita nggak bisa gunakan di soal ini. Kenapa, Kak? Karena ini ada perkalian sama penjumlahan, dahulukan kali. Jadi tetap pakai cara normal. Dimasukin nilai-nilainya. Jadi sin 30 itu setengah, cos 30 itu setengah 3. Ya. Jadi nggak bisa ya pakai cara itu ya. Itu. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Oke. Yuk Kanisa, nomor 13. Nah, oke, nomor 13 gimana nih? Di sini ada garis K. K ini adalah AX tambah 4Y sama dengan 6. Terus garis L itu BX tambah Y sama dengan BX tambah 10. Nah, jawabannya ya gimana? Yuk, dengan garis K sama L dia saling tegak lurus. Ada punya ide? Nomor 13, gimana nasi goreng? Punya ide nasi goreng nomor 13? Belum ada ide nasi goreng ya? Oke, kita bahas yuk. Nomor 13 ya. Oke, masih ngitung Kak? Oke, masih ngitung nasi goreng. Oke, nah teman-teman nomor 13 ini sebenarnya ada cara cepatnya nih. Yuk kita bahas pakai cara cepat ya. Oh, B. Nasi goreng B. Oke, betul jawabannya B. Yang mana Kak cara cepatnya? Ingat, ada kata tegak lurus. Nah, itu berarti pakai konsep gradien atau M. Yaudah, berarti di gradien garis K itu MK ya sebutannya ya. Oke, MK di sini bukan mahkamah ya, tapi dia gradien garis K. Oke, nah untuk MK atau gradien garis K, teman-teman, itu nilainya berapa Kak Karis? Nilainya adalah min, cara cepatnya adalah min A per B. Min A per B. A-nya mana? A-nya tuh angka depan X, berarti A. B-nya berarti ini. Berarti A-nya A, B-nya 4. Berarti hasilnya udah pasti min 4. Ya. A-nya A, B-nya 4 ya. Jadi min, sorry. Kebalik, min A per 4. Kak Karis salah. Min A per 4. Min A per 4. Itu adalah gradien garis K, MK. Nah, ML atau gradien garis L itu adalah B. ML-nya sama dengan B. Dari mana Kak Karis? Dari ini. Nah, jadi kalau misalkan ditanya gradien garis L itu adalah cari angka depan X-nya pada si gradien pada garis L. Berarti pada garis L itu adalah B. B adalah angka atau koefisien ya di depan X, berarti M-nya B, ML-nya B. Yaudah, karena ini tegak lurus teman-teman. Nah, ingat tegak lurus. Berarti gimana Kak Karis kalau tegak lurus? Berarti ingat itu adalah MK sama dengan min MK nih sama dengan min 1 per ML. Ya, jadi tinggal dibalik aja. Jadi kalau misalkan MK-nya itu min A per 4 langsung aja, berarti ML-nya kamu balik. Terus dikasih minus. Gitu. Ya, jadi ntar jadinya min A, MK-nya min A per 4, ML kamu balik jadi min 1 B. Nah, ini teman-teman. Ya. Habis itu gimana Kak Karis? Habis itu kali silang aja. Ini sama ini. Terus si negatifnya coret. Berarti tinggal apa? Tinggal AB. AB, salah. Ya, AB nanti sama dengan 4. Betul, nasi goreng. Jadi jawabannya adalah 4. Ya, 4 jawabannya. Yang B. Ya. Oke, sampai nomor 13. Sampai sini ada tekan dulu teman-teman. Silakan. Belum ada? Oke. Berarti benar ya kata nasi goreng. Jawabannya berarti yang B. Oke. Oke, sampai sini buat pertanyaan. Oke. Kalau belum ada, yuk kita lanjut ke Anissa nomor 14 yuk. Nah, kira-kira nomor 14 gimana nih? Di sini soal cerita. Diketahui jumlah umur Nadia dan Bintang sekarang adalah 35 tahun. Ya.
Terus 5 tahun yang lalu, umur Nadia 3/2 kali umur Bintang. Terus, selisih umur Nadia dan Bintang sekarang adalah, oke, kira-kira nomor 14 gimana nih? Ada yang punya ide? Silakan coba dulu. Yuk, coba dulu silakan. Oke, tadi Anissa. Si siapa tadi? Jawabannya, tadi ada yang ketemu jawabannya C ya. Oke, yang lain gimana? Ada yang punya ide? Nomor 14, selain ini, ada yang lagi punya ide? Gimana nasi goreng? Ada yang punya ide? Oke, gimana nih? Ada yang punya ide lagi? Silakan. Kalau ada yang punya ide, boleh di-share. Nomor 14. Oke. Udah, mungkin langsung aja kita bahas ya. Mungkin ada yang masih bingung caranya. Yuk kita bahas nomor 14. Oke, nasi jawabannya C. Kita cek yuk. Oke, nah, berarti gimana ya Kak Karis nomor 14? Berarti kita kerjakan dulu. Nah, 14 ini teman-teman kalau kamu lihat, D ini termasuk soal yang tipe HOTS atau susah. Ya, karena dia soal cerita dan ini harus dijabarin dulu ya. Dan ini Kak Karis saran ke kalian kalau mau ngejar poin di sini. Karena ini termasuk soal yang susah. Ya, tingkat kesulitannya lumayan ya. Jadi kalau PK, ini salah satu soal yang paling susah. Ya. Oke, yuk kita bahas nomor 14. Gimana Kak? Gini, jumlah Nadia, umur Nadia dan Bintang adalah 35 tahun. 5 tahun yang lalu, berarti gimana yang pertama nih? Berarti gimana? Berarti N tambah B, ya. N tambah B, Nadia tambah Bintang, itu sama dengan 35. Ya, 35 tahun. Ya, N tambah B. Ini. Ya. Nah, terus yang kedua adalah 5 tahun yang lalu, umur Nadia 3/2 kali umur Bintang. Nah, itu gimana Kak Karis cara ngerjainnya? Nah, cara ngerjainnya, kita bikin persamaannya. Persamaannya adalah gini, teman-teman. 5 tahun yang lalu, berarti masing-masing umur, yaitu Nadia sama Bintang, itu dikurang 5. Berarti gimana? Berarti nanti di sini Kak Karis tulis N-5, ya, N-5, Nadia kurang 5, sama dengan Bintang 3/2 dalam kurung B-5. Nah, jadi masing-masing dikurang 5, teman-teman. Gitu, ya. Jadi, nah dia dikurang 5, terus bintang juga kurang 5, tapi depannya bintang itu ada 3/2. Ya, karena 5 tahun yang lalu. Oke, oke, Falah jawabannya juga C ya, kita cek ya. Nah, ini biar gampang, teman-teman, kita kalikan semua dengan 2. Dan ini dia kali ke dalam. Oke, ini kali 2 ya, kali 2. Jadi berapa nih? Berarti ini jadi 2N-5 ini sama dengan 3B-15. Ya, min 15. Ya. Oke, habis itu kita eliminasi ya teman-teman ya.
Habis itu kita eliminasi, berarti N tambah B, N tambah B, itu sama dengan 35 tadi yang pertama. Yang kedua berarti ini kita eliminasi, berarti 2N min 3B sama dengan 10 ya. 2N ya min 3B itu sama dengan 10. Min 15, min 5, min 10. Ya, oke. Berarti ini eliminasi langsung aja. Oke, langsung aja mungkin eliminasi. Oke. Berarti yang N tambah B itu langsung ke kakak Aris kali 2 semua. Terus yang satu lagi si 2N min 5 tetap ya. Berarti yang atas jadi 2N ini ditambah 2B gini. Itu sama dengan 70 karena kali 2 semua. Ya. Oke, berarti ini jadi 2N gini ditambah 2B ini sama dengan 70 ya. Yang bawahnya tetap berarti 2N gini. Oke. Oke. 2N min Bapak ini 3B ya. 3B itu sama dengan min 10. Oke, kalau kita kurangin ini min 10 ya, kurang bagus. Min 10. Nah, ini kalau kita kurangin berarti habis N-nya, B-nya jadi 5B. 5B ini sama dengan 80. Berarti B-nya udah pasti 16. Nah, 16. Ya. 80 dibagi 5 ya, 16. Oke, berarti si itunya berapa, Kak? Si itunya. Bentar. Betul ya? Oke. Yaudah kita lihat si itunya. Si N tambah B. Berarti N-nya berapa? Si Nadianya. Nadianya berarti 35 kurang 16. Ya. Berarti N-nya 35 kurang 16 berarti dia 19. Nah, ya. Berarti selisihnya 3. 3 jawabannya teman-teman. Ya, 3 tahun. Ya. Jadi jawabannya adalah 3. Oke, sampai sini ada dengan dulu teman-teman sampai nomor 14. Itu ya. Jadi itu ya. Jadi soal nomor 14 ini adalah soal tipe HOTS atau soal yang susah. Jadi kalau kalian bisa jawab soal ini dengan waktu yang cepat, pastinya pasti bobot nilai kalian tinggi ya di soal ini ya. Oke, sampai sini ada dengan dulu teman-teman. Ini jawabannya itu oh sebentar, kakak sudah salah. Kakak baru ingat. Ini harusnya bukan 5. Maaf, maaf. Ini harus 10. Kakak barusan baru ngitung lagi. Kita ulang dari awal ya. Coba ya. Di sini harusnya min 10. Karena kali 2. Nah, berarti ini harusnya garis ubah. Ini jadi 5 ya harusnya ya. Ini 15 tambah 10. Min 5 ini. Ya. Ini min 5. Sorry, sorry. Oke. Ini min 5. Berarti ini 75. Nah, ini ya. Ini dia tadi 75. Ini kurang ya. Di 75 berarti B-nya 15. Ya. Berarti N-nya berapa? N-nya karena aku 5 tahun berarti pasti N-nya kan ada tambah bintang. Berarti bintangnya 15. Berarti Nadianya 20 ya. 20. Betul jawabannya berarti 5. Selisihnya 5 tahun. Ya, betul. Oke, sampai sini ada yang dulu. Jadi bintangnya 15 tahun, Nadianya adalah 20 ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang dulu. Bisa ya? Oke, kalau bisa yuk kita lanjut ke Anissa nomor 15.
Oke, yuk nomor 15 ini. Oke. Diketahui persamaan nilai mutlak 2x min m kurang dari 10 memiliki solusi min 1 kurang dari x kurang dari a. Nah, tanyanya adalah berapa nilai dari 2a min m. Yaudah, teman-teman, ini gampang banget nomor 15. Berarti gimana Kak Karis? Berarti ingat, di sini Kak Karis pakai cara cepat. Cara cepatnya adalah kalau misalkan kalian ketemu bentuk mutlak seperti ini, berarti nanti langsung aja 10-nya ini pindah 2 kali. Jadi, ntar jadinya min 10, ini, ya, kurang dari X, 2X ya, kurang dari M, ini, min 10, apa bagus, sorry, ya, min 10, oke, min 10 gini, ya, kurang dari 2x min m kurang dari 10. Nah ini ya. Jadi kalau ketemu dan sama mutlak gitu ya cara kerjanya. Jadi min 10-nya pindah 2 kali. Jadi seperti ini. Nah selanjutnya gimana Kak Karis? Selanjutnya si M-nya itu pindah 2 kali juga. Ke sini sama ke sini si M-nya. Ya. Sehingga nanti di sini menjadi gimana? Menjadi nanti min 10 tambah M. Ini kurang dari 2x kurang dari 10 tambah M. Gini. Nah, oke ya. Habis itu kita bagi 2. Biar apa Kak Karis? Biar jadi X tengahnya. Jadi min 10 tambah M per 2. Ini kurang dari X. Kurang dari 10 tambah M per 2. Ya. Oke, buat nyari A-nya gimana Kak Karis? Buat nyari A-nya berarti kalian sama denganin satu dulu. Karena tadi dibilang di sini min 1 sama A ya. Ya udah berarti nilai dari min 10 tambah M ini yang bagian kiri itu sama dengan dijawab ya. Oke. Itu sama dengan min 1. Ya, jadi kalau sama dengan ini min 10 ya tambah 2M ya. Min 10 tambah 2M per 2 itu sama dengan min 1 ya. Ini berarti pindah ruas, berarti langsung aja 2M sama dengan min 2 tambah 10 ya. Min 2 tambah 10 itu berarti 8 ya, langsung aja. Berarti nilai M-nya adalah 4 ya. Nilai M-nya 4. Dari mana Kak? Tadi kan min 2 tambah 10 ya. Berarti 8. Berarti M-nya 4. Nah, M-nya 4 nih. Ya. Nah, terus itu juga sama yang bagian kanan ya. 10 tambah 2M per 2 sama dengan A. M-nya ganti 4. Berarti 10 langsung aja tambah 4 per 2 sama dengan A. Berarti A-nya udah pasti kan 2 sama dengan 14, berarti A-nya 7 ya. A-nya 7. A sama dengan 7 ya, A-nya 7. Oke. Oke, A-nya 7 teman-teman. Salah. Ini ya. Oke. Nah, berarti gimana? Ya udah kita cari nilai 2A min M, 2A. 2 kali A, 2A ya. 2 kali 7, 14. 14 kurang 4, 10. Betul ya, jawabannya 10. Nomor 15. Ya, jawabannya 10 ya. Jawabannya 10. Yang E ya, 2 kali 7, 14 dikurang 10 dikurang 4 hasilnya pasti 10. Ya, begitu. Oke, nomor 15 sampai sini ada tekan dulu teman-teman, silakan. Belum ya? Oke, kalau belum, yuk kakak kasih ke Kak Anissa lagi ya. Yuk silakan Kak Anissa. Baik, terima kasih Kak. Oke. Ya, makasih Kak. Oke, oke.
Oke. Keren nih, 15 soal sudah kita bedah tuntas bersama Kak Karis nih. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke. Oke. Sekarang saatnya live Q&A session. Buat teman-teman yang masih dibingungkan atau baru kepikiran, bisa raise hand terlebih dahulu ya. Atau bisa ditulis di kolom chat. Nanti Kak Karis akan jawab langsung nih, teman-teman. Ayo silakan yang pertanyain boleh. Ini di luar soal berarti ya. Di luar soal. Oh, Gimana ini ada Risha? yang Ayo Risha boleh. share. Oke, Kak, tadi saya ketinggalan buat min 10-nya dapat dari mana, Kak? Ini untuk pertanyaan di nomor berapa ya? Oh, nomor sebelumnya Kak tadi. Oke, Nomor 15 kayaknya deh. oke, kita balik lagi berarti ya, Kak. Oke. Oke, di sini ya, Oke. Kak. Oke, nah min 10-nya tadi ya ini tadi Pak Irsyad kan tadi Kak Aris bilang. Jadi kalau dari awal ya coba ya. Nah di sini kan ada mutlak ya kayak gini. Berarti nanti di sini ini kan 10 ya udah berarti pakai solusi mutlak. Berarti ntar di sini solusinya adalah min 10 ini dibikin dua kali siap. Kurang dari 2x kurang dari m ya, kurang dari 10. Nah, ini. Jadi ini adalah bentuk solusi pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, habis itu tadi ya tadi Kak Karis bilang si m-nya ini pindah dua kali ke kiri sama ke kanan. Nah, ya gitu. Ya, jadi min 10 ini dapat dari sini ya tadi ya. Dapat dari min 10 kode kode M. Jika nanti kalau akan selanjutin tadi ya seperti yang sebelumnya ini menjadi min 10 ya. Min 10 ditambah M per 2 gini kurang dari X kurang dari 10 tambah M per 2. Nah, nanti sama denganin ya. Tadi sama denganin si min 10 tambah 2M ini kamu sama denganin min 1. Terus yang 10 tambah 2M ini kamu sama denganin A. Nah, itu. Gitu siap. Tadi yang 10 tambah 2M ini kalau kamu sama denganin eh, min 1 nanti hasilnya ya itu tadi ketemu nilai A-nya 7 ya. Jadi nanti kamu sama denganin ya siap. Jadi sama denganin yang min 10 nih tambah 2M ya per 2 itu sama dengan tadi min 1. Nanti ketemu M-nya udah pasti. Tadi kalau nggak salah itu min 2 tambah 10 itu tadi. Oh tadi 4 ketemunya ini. 4 ya. Modulo ada nasi goreng. Ya, ada modulo tadi yang Kak Karis jelasin nomor 3. Itu modulo. Yang tadi yang ada Tiffany itu, jawaban Tiffany itu modulo. Cuman kan Kak Karis nggak nyebutin modulo ya. Tapi itu sebenarnya modulo ya, nasi goreng. Oke, berarti siap terjawab ya tadi ya. M-nya 4, tapi yang ini juga sama. Nanti ketemu A-nya di sini adalah tadi 7 kalau nggak salah. Ya, 7. Jadi nanti dikurang hasilnya tadi 10. Gitu ya, sehat. Oke, ada lagi selain irsyad sama ini? Selain irsyad sama nasi goreng, ada yang lagi sama sini? Ini pertanyaan nasi goreng. Oke. Ada ya, nomor 3 tadi ya. Itu yang tadi yang kakak ngejelasin itu cuma dulu. Cuma kakak jelasinnya pakai cara cepat. Tadi yang habis dibagi 3 itu kan jumlah semua angkanya. Harus kelipatan 3. Terus yang kelipatan 5 tadi habis bagi 5 ya. Itu adalah angka paling belakang itu 0 atau 5. Itu ya. Itu adalah yang modulo ya. Itu nasi goreng. Ada lagi tangan sampai sini, teman-teman, silakan. Oke, belum ada. Oke, mungkin kakak balikan ke Kanisa lagi ya, Kanisa. Silakan, Kak. Hmm, Gimana? Ada lagi tanyakan? Oke, kalau belum ada, nanti kakak balikin ke Kanisa lagi ya. Silakan, Kak.
Oh, lagi gangguan sinyal ya, Bu? Ya, sepertinya lagi gangguan jaringan. Ini udah kembali lagi Kak Anissa. Yaudah, Oke. Oh, oke. gimana? Gimana? Halo, tes. Sudah ya, bagus, Kak? Oke. 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 Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget ya sesi siang ini sekali. Kalau kalian ngerasa sesi ini bermanfaat dan mau belajar lebih intensif bareng matematik nih, kita punya beberapa hours program. Nah, yang bisa kalian ikuti, yang pertama ada kelas online grup persiapan SNBT, dan yang kedua ada kelas online private matematik. Nah, semuanya info ini nanti bisa kalian cek di media sosial matematik ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Karis Masudi atas ilmu yang luar biasa, dan juga terima kasih nih untuk teman-teman semua yang sudah join dari awal sampai akhir. Oke, jangan lupa isi surveinya ya, yang belum. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sukses selalu buat persiapan UTBK SNBT kalian. See you on the next meeting, teman-teman. Oke, Bye-bye. terima kasih ya, Kak. Terima kasih semuanya. Oke. Nah, terima kasih ya. Oke, bisa live ya.